Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 251, Jetty begitulah adanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar akan memiliki benda seperti itu. Setelah memahami alasannya, Xiaoyan tidak mau lagi berbicara omong kosong dengan Ligan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembasmi Xuan berat dan hendak menyerang Ligan. Mengingat karakter Xiaoyan, dia tentu saja tidak akan membiarkan orang seperti Ligan pergi. Bagaimanapun, Ligan telah menyerang Qin Zhong saat dia masih di Wildlands. Alasan mengapa Ligan tidak membunuh Qin Zhong adalah karena Xiaoyan. Namun, begitu Xiaoyan pergi, Ligan pasti akan mempersulit klan di belakang Qin Zhong. Daripada mempercayakan Qin Zhong ke asosiasi alkemi saat itu, lebih baik biarkan Xiaoyan menghabisinya terlebih dahulu. CK. Yan Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir aku telah menghabiskan harga yang begitu mahal untuk memikatmu? Di sini untuk. Saat Xiaoyan hendak menyerang, Ligan tersenyum dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kemenangan, seolah-olah Xiaoyan telah jatuh ke dalam penyergapan yang direncanakan. Xiaoyan mau tidak mau merasakan bahaya yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, saat Xiaoyan melihat sekeliling, memang ada cukup banyak medan perang di langit. Terlebih lagi, orang-orang yang bertarung semuanya adalah ahli tingkat setengah kaisar. Ini sungguh mengejutkan Xiaoyan. Selama setengah bulan ini, dia memang telah mengabaikan banyak hal. Namun, ini tidak cukup membuat Xiaoyan merasa terancam. Lalu, apa maksud perkataan Ligan? Mungkinkah ini hanya kepura-puraan untuk mengulur waktu? Namun, berdasarkan pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, Xiaoyan tidak menganggap bahwa ini hanyalah kepura-puraan. Lagi pula, mengingat kondisi Ligan saat ini, jika dia tidak bisa segera mempercayakan pil obat kepadanya, bahkan jika dia menundanya untuk hari lain, kekuatan di tubuhnya tidak akan meningkat banyak. Sebaliknya justru akan memperburuk kekuatan organ tubuhnya karena ia menunda lebih lama. Taktik penundaan seperti ini bukanlah pilihan yang bijak. Mengingat kelihaian Ligan, dia secara alami menyadari hal ini. CK. Yan Xiao, tahukah kamu siapa orang paling terkenal di kota kuno Wildlands selama setengah bulan ini? Melihat ekspresi ragu yang terungkap di wajah Xiaoyan, Ligan mengucapkan kalimat dengan cara yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dari maksud perkataannya, mungkinkah orang itu adalah dia? Hehe, benar. Itu kamu. Yan Xiao. Ligan tiba-tiba. Ligan berteriak keras. Teriakan ledakan ini seperti sambaran petir di hari yang cerah. Tapi itu menyebabkan wajah Xiaoyan, tangannya, yang memegang pedang booster Xuan berat. Tanpa sadar, tangannya, penguasa Xuan berat, dan tangan Xiaoyan, tanpa disadari. Dengan teriakan keras, suara Ligan menyebar ke seluruh langit kota liar kuno. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan berbagai emosi terlontar. Beberapa medan pertempuran yang berada dalam pertempuran sengit juga dengan cepat berhenti. Tatapan yang dipenuhi dengan keserakahan berhenti pada Ligan sejenak sebelum segera mengunci ke Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya dikelilingi oleh panah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya yang biasanya tenang dan tidak berubah menimbulkan lapisan gelombang besar pada saat ini. Ini, apa yang terjadi? Hati Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi tatapan orang-orang ini. Dia bahkan tidak tahu mengapa orang-orang ini menatapnya. Yang bisa dia lihat hanyalah perasaan yang paling sering dilihat Xiaoyan di antara berbagai tatapan ini sebenarnya adalah keserakahan. Apa yang terjadi? Xiaoyan mengerutkan kening dalam-dalam sambil merenung. Namun, dia tidak dapat memikirkan alasan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengincarnya? Jika itu hanya keserakahan, maka satu-satunya hal yang dapat menarik ahli setengah kaisar dalam sebulan terakhir adalah pil lengkap tingkat kaisar. Pil kesengsaraan kaisar yang telah disempurnakan. Dan, undangan kolam petir kekosongan. Undangan kolam petir. Xiaoyan segera terbangun saat memikirkan hal ini. Dia segera mengerti di dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang-orang ini menatapnya adalah karena Void Lightning Pool yang akan terbuka. CK. Pada saat ini, tawa jahat Ligan terdengar sekali lagi. Xiaoyan mengangkat pandangannya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Ligan yang berada di seberangnya. Orang ini ingin menggunakan kelompok keserakahan setengah kaisar ini untuk undangan kolam petir kekosongan untuk menghadapinya. Yan Xiao, tahukah kamu berapa banyak orang yang menantikan kemunculanmu selama setengah bulan terakhir?
Lagi pula, kamu juga punya undangan kolam petir kekosongan. Suara Li Gan tidak lembut ketika dia berbicara. Oleh karena itu, semua orang di area ini dapat mendengarnya dengan jelas. Hal ini juga menyebabkan setengah kaisar menjadi semakin gelisah. Melihat itu, undangan kolam petir kekosongan tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin para setengah kaisar ini hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Yang paling lemah di antara mereka adalah kaisar setengah bintang 4. Mereka sama sekali tidak takut ketika menghadapi kaisar setengah bintang 3 seperti Xiaoyan. Meskipun mereka telah mendengar pencapaian pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Sekarang, ada puluhan kaisar setengah yang hadir. Bagaimana bisa Xiaoyan menghadapi mereka semua bersama-sama? Kerutan Xiaoyan tanpa sadar semakin dalam ketika dia melihat setengah kaisar di sekitarnya menjadi gelisah. Ekspresinya perlahan menjadi suram. Kilatan dingin muncul di matanya. Tekanan spiritual yang menakutkan diam-diam menyebar pada saat ini, menyebabkan ekspresi setengah kaisar berubah. Li Gan, kamu benar-benar licik. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandinganku. Oleh karena itu, kamu datang dengan metode seperti itu untuk membuat mereka bertindak atas nama Anda. CK. Semuanya. Kalian sudah mendengarnya kan? Ini adalah sesuatu yang dia katakan secara pribadi. Jika ada di antara kalian yang mampu membunuhnya, undangan kolam petir Void akan menjadi milik orang itu. Saya pikir itu dengan kekuatan semua orang. Tidak perlu takut pada Yan Xiao. Kan, kata-kata dingin Xiaoyan menyebabkan Li Gan sekali lagi tertawa dingin. Setiap kata-katanya menyebabkan ketajaman di mata semua orang diarahkan pada Xiaoyan. Tempat untuk undangan Void Lightning Pool. Yang perlu dia lakukan hanyalah membunuh Qin Zhong dengan cepat dengan momentum seperti kilat. Sementara semua orang berurusan dengan Xiaoyan. Dia tidak hanya akan mendapatkan undangan kolam petir kekosongan, tapi juga Xiaoyan juga akan mati. Hasil seperti inilah yang ingin dilihat Li Gan di dalam hatinya. Setelah kata-kata Li Gan, kelompok setengah kaisar segera bergerak. Mereka membentuk pengepungan dan mengepung Xiaoyan di tengah. Tatapan tajam mereka memandang ke arah Xiaoyan. Tekanan tak terlihat menutupi langit. Wajah Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi muram pada saat ini. CK. Semuanya, cepat serang bersama dan bunuh Xiaoyan. Undangan kolam petir Void ada di dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, pil kesengsaraan kaisar lengkap tingkat D juga harus ada di dalam cincin penyimpanannya. Selama kita membunuh Yan Xiao, itu bukan hanya undangan kolam petir kekosongan. Cukup, apakah kamu sudah selesai? Sebelum suara Li Gan terdengar, seorang ahli setengah kaisar tidak jauh di belakangnya berteriak dengan nada acuh tak acuh. Hal ini menyebabkan kata-kata Li Gan langsung menjadi lamban. Apakah undangan kolam petir kekosongan ada di tubuhnya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Sedangkan untuk membunuhnya, kami tidak memiliki permusuhan dengannya di masa lalu. Mengapa kami harus bunuh dia? Hehe. Benar juga, alasan kenapa kami bertarung hanyalah untuk undangan kolam petir kekosongan. Mengapa kita harus membunuhnya? Adapun Anda, kami mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Anda sengaja memikat Yan Xiao ke sini dan ingin menggunakan undangan Void Lightning Pool untuk membunuhnya. Kamu sangat berani. Anda benar-benar berani menggunakan kami setengah kaisar sebagai alat Anda. Setelah kata-kata kedua orang ini terdengar, setengah kaisar di sekitarnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Gan. Kata-kata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Li Gan. Hal ini menyebabkan wajah Li Gan menjadi hijau dan putih. Untuk sesaat, dia terdiam. Sulit baginya untuk membantah. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya ketika melihat ini. Dia ingin memanfaatkan orang lain. Tanpa diduga, dia mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Bab 252. Haha, semuanya. Ini hanya salah bicara. Itu saja. Haha. Setidaknya ada lusinan setengah kaisar yang hadir. Ada juga banyak orang yang lebih kuat dari saya. Bahkan jika aku, Li Gan, sangat berani. Tidak mungkin bagiku untuk menggunakan kalian semua sebagai alat. Haha, setelah beberapa lama, Li Gan memandangi setengah kaisar di belakangnya dengan senyum malu. Senyuman yang tampak tulus muncul di wajah lamanya saat dia mencoba menutupi apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, para setengah kaisar ini tidak bodoh. Mereka secara alami tahu apa yang benar dan apa yang salah. Mereka juga tahu betapa benarnya perkataan Li Gan. Namun, sebagian besar setengah kaisar tidak mau memikirkan masalah ini. Lagi pula, mereka ada di sini untuk undangan kolam petir kekosongan. Adapun niat Li Gan terhadap Xiaoyan, mereka tidak ingin terlalu mempermasalahkannya. Faktanya, Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan mereka. Setengah kaisar ini hanya mencari Xiaoyan karena undangan kolam petir kekosongan. Jika mereka tidak ingin berhubungan dengan Xiaoyan,
Itu hanya karena undangan kolam petir kekosongan. Namun, ini tidak cukup menjadi alasan bagi mereka untuk membunuh Xiaoyan. Terlebih lagi, Xiaoyan adalah ketua alkemis dari asosiasi alkemis. Dia juga mempunyai hubungan keluarga dengan Pavilion Yunyin dan menjadi juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Dia bisa dikatakan orang terkenal. Banyak orang ingin berteman dengannya demi ramuan lengkap tingkat kaisar. Tentu saja, setengah kaisar ini tidak berani menjadikan Xiaoyan sebagai musuh. Terlebih lagi, bahkan dengan situasi saat ini, kemungkinan besar ada beberapa di antara kelompok ahli bandi yang ingin berteman dengan Xiaoyan di perbatasan barat daya. Seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan lengkap tingkat kaisar sudah lama tidak terlihat. Sekarang ada satu di depan mereka. Tentu saja mereka tidak ingin menyinggung perasaannya. Karena itu masalahnya. Kamu boleh pergi. Orang tua itu, yang berbicara kedua, melirik ke arah Xiaoyan sebelum melihat ke arah Li Gan. Nada suaranya acuh tak acuh saat dia berbicara. Mendengar ini, emosi Li Gan secara alami menjadi sangat rileks. Meskipun dia juga tahu bahwa perkataannya barusan tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang ini. Selama dia bisa mengatakan ini pada saat ini, tujuannya dapat dianggap telah tercapai. Saat lelaki tua itu berbicara, setengah kaisar bela diri yang mengelilingi Li Gan menyingkir, menciptakan jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Di antara kaisar setengah langkah yang hadir, dua kaisar setengah langkah sebelum Li Gan dapat dianggap sebagai yang terkuat. Karena mereka telah berbicara, tentu saja tidak perlu bagi yang lain untuk terus berbicara. Tunggu, suara acuh tak acuh itu perlahan menyebar. Kali ini, semua orang menoleh untuk melihat. Segera, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Xiaoyan, yang belum berbicara sejak awal. Xiaoyan mengangkat pandangannya, matanya yang acuh tak acuh menatap Li Gan, yang hendak pergi. Saat nyala api cemerlang menari-nari di matanya, Li Gan juga menoleh sebagai tanggapan. Ketika dia melihat orang yang berbicara adalah Xiaoyan, ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan masih akan menahannya saat ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin bertarung dengannya di depan begitu banyak orang? Apa, Yan Xiao? Kamu masih ingin bertarung? Jika itu masalahnya, lelaki tua ini tidak keberatan bermain denganmu. Meskipun Li Gan adalah sangat takut pada Xiaoyan di dalam hatinya. Lagi pula dia berada di depan begitu banyak orang. Wajah tua Li Gan ini masih mampu bertahan. Dia percaya bahwa di depan begitu banyak kaisar setengah langkah, Xiaoyan pasti akan mampu bertahan, tidak berani berlebihan. Lagi pula, jika Xiaoyan terus menggunakan teknik penguasa Do Skill, bahkan jika Li Gan akhirnya terluka parah, Xiaoyan sendiri pasti akan menjadi sangat lemah. Dalam situasi saat ini, begitu Xiaoyan menjadi lemah, cincin penyimpanannya pasti akan dilenggut secara gila-gilaan oleh kaisar setengah langkah. Pada saat itu akan sangat merepotkan. Li Gan yakin bahwa Xiaoyan pasti tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu. Baginya mendengar kata-kata Xiaoyan, pertempuran di antara kita belum berakhir. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Karena kamu telah memutuskan untuk menyakitiku hari ini, maka kamu akan tetap di sini. Mata Xiaoyan menyipit, nada suaranya sangat acuh tak acuh. Rasa dingin dalam kata-katanya menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di punggungnya. Mata Li Gan juga menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tenggorokannya tanpa sadar berguling sedikit. Hal ini menyebabkan sejumlah kaisar setengah langkah yang hadir merasa sedikit terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang pertempuran pertama antara Xiaoyan dan Li Gan ketika dia baru saja tiba di kota liar kuno. Xiaoyan mengandalkan kekuatan Do Skill-nya untuk menekan Li Gan dengan keunggulan absolut. Hanya dengan bantuan Luo Tua, Li Gan mengaku kalah. Namun, Xiaoyan belum menggunakan skill Do dan Luo Tua belum muncul. Apa yang ditakuti Li Gan ini? Yan Xiao, terkadang, kamu tidak bisa terlalu mementingkan diri sendiri. Jika tidak, Anda akan semakin merasakan sakit saat menampar wajah Anda. Kesombongan yang tidak berarti hanya akan merugikanmu. Li Gan sepertinya memberikan pengingat yang baik. Segel di tangannya berubah dan gelombang tekanan doki yang menakutkan menyebar dari tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Baru pada saat inilah, dengan dukungan Do Skill di tangannya, Li Gan akhirnya merasa hatinya bisa tenang. Dia benar-benar menyaksikan kekuatan Xiaoyan saat menghadapinya. Dia pasti tidak bisa memperlakukannya sebagai kaisar setengah langkah biasa. Saya ingat bahwa setiap kali Anda tidak mampu mengalahkan lawan, Anda sepertinya suka menggunakan penghancuran diri untuk mengancam lawan Anda. Apakah aku benar? Kata-kata Xiaoyan sekali lagi disampaikan. Kali ini, bukan hanya Li Gan, kaisar setengah langkah di sekitarnya juga sedikit mengernyit. Mereka bertukar pandang satu sama lain.
Dalam hati mereka, mereka merasa kata-kata Xiaoyan aneh. Bukankah agak arogan mengucapkan kata 2 September RT itu bahkan sebelum pertarungan dimulai? Swoosh! Pada saat tertentu, angin dingin yang menusuk tulang bertiup di langit. Semua orang merasa sangat aneh di langit cerah ini. Hanya Li Gan, yang berdiri di hadapan Xiaoyan, yang langsung mengungkapkan ekspresi terkejut saat angin bertiup. Skill di tangannya tidak ragu-ragu dan menghantam ruang di sebelah kanannya dengan keras. Telapak tangan ular melingkar. Jeritan keras terdengar. Pada saat berikutnya, telapak tangan Li Gan yang keriput dengan keras menabrak ruang di sebelah kanannya. Pada saat yang sama, sesosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul di ruang tak kasat mata. Dari kelihatannya, tidak diragukan lagi itu adalah Xiaoyan. Bang! Xiaoyan yang muncul dari sisi kanan tubuh Li Gan tidak ragu sama sekali. Tangan putihnya dibuka dan dilempar ke depan. Lingkaran cahaya berwarna hitam dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Lingkaran cahaya berwarna hitam yang dipenuhi dengan kekuatan melahap bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan yang menuju ke arahnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa pertarungan seru akan terjadi, telapak tangan Li Gan yang dipenuhi dengan aura yang kuat, sebenarnya dengan paksa menyebarkan telapak pencipta surga besar milik Xiaoyan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Li Gan sendiri mau tidak mau merasa tercengang melihat kekuatan telapak tangan Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dia hanya bisa melepaskan kekuatan setingkat ini. Namun, di saat berikutnya, mata Li Gan tiba-tiba menyipit. Tatapan yang dia lihat pada Xiaoyan seolah-olah dia telah melihat monster. Satu bintang kaisar setengah bela diri. Ini, bagaimana ini mungkin? Kekuatan Xiaoyan di hadapannya baru saja mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 1. Pada saat ini, kaisar setengah bela diri di sekitarnya juga tercengang oleh pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Xiaoyan, yang kekuatannya berada di puncak kaisar setengah bela diri bintang 3 sebelumnya, tiba-tiba menjadi kaisar setengah bela diri bintang 1. Sebelum kata-kata takjub di hatinya selesai, ekspresi wajah Li Gan tiba-tiba berubah lagi. Xiaoyan di depannya sebenarnya mengungkapkan senyuman yang sangat aneh padanya. Senyuman itu akhirnya membuat hatinya merasakan kegelisahan yang mendalam dan ketakutan. Bersambung ke bab selanjutnya.